Ini ini saya hanya melanjutkan omongan kamu bahwa di video itu ada kata-kata yang menyebutkan tidak suka dengan pemindahan ibu kota. Lah saya tegaskan, apakah ada kata-kata itu dalam tayangan video tadi? Jadi kan tadi Bapak juga bertanya kan pada saya, dari video itu yang mana yang Bapak rasa untuk kenapa tidak suka dengan itu? Lah bukan, Mas, ini udah canggih loh ruangan ini nih. Iya. Setiap kata-kata langsung pakai sistem ATR, langsung suara kita ini menjadi bentuk tulisan di sini. Baik. Jangan macam-macam loh. Saudara disumpah, saya ingatkan. Ini tidak main-main. Siap. Ini semua disaksikan. Ya. Siapa yang mulia? Itu saudara yang jawab. Di video itu ada kata-kata yang menyebutkan tidak suka dengan pemindahan ibu. Saya pertegas. Apakah itu kesimpulan saudara setelah melihat video, kesan saudara, atau memang ada kata-katanya? Jangan diputar-putar. Saya tidak putar-putar yang mulia. Iya, jawab saja. Ada kata-kata itu atau tidak? Kata-kata yang tidak suka. Iya. Kata-kata itu, omongan kamu tadi, Iya. ada kata-kata bahwa tidak suka dengan pemindahan ibu kota. Ada tidak? Itu kan Sudah. Ya kamu ini. Sudah disumpah loh. Kalau kamu bikin itu kesan saya, itu kesimpulan saya, enggak apa-apa. Cuma saya hanya ini, karena ini sumber, Pak. Berapa menit tadi kita seluruhnya menyaksikan, percuma dong. Iya. Saya memberikan kesempatan penuntut umum untuk menayangkan itu, untuk mengingatkan. Majelis itu sudah berbesar hati kok. Ditayangkan silakan untuk mengingatkan, barangkali dulu lupa. Lah ini hasilnya ditanya begini. Saudara tadi sudah melihat tayangan tadi. Khususnya di persidangan ini. Saya tanya dulu, sebelum melihat tayangan di video tadi, apakah sebelumnya saudara sudah pernah melihat tayangan tersebut? Sebelum ini ya. Sebelum di sini? Ya, terima kasih yang mulia. Saya sudah Dekat. dasar saya juga menjadi saksi di tempat ini itu karena saya sudah melihat video yang sudah ditayangkan tadi. Baik, di mana saudara pertama kali? Di mana dan kapan pertama kali saudara melihatnya? Kalau pertama kali saya melihatnya itu ketika saya lagi di Jakarta. Jakarta? Iya, Jakarta. Dan ketika itu banyak di WhatsApp group dan di Facebook potongan dari video ini tuh trending seperti itu. Beredar ya. Lalu akhirnya karena saya melihat dan ini kok seperti ini gitu loh isi videonya. Tapi waktu itu saya masih melihatnya karena potongan, akhirnya saya melihat ke YouTube untuk lebih panjangnya. Baik, ya. Kapan itu saudara melihat potongan-potongan dari tayangan video tadi di grup di WhatsApp itu? Di WhatsApp itu saudara dikirim ya, japri gitu istilahnya ya, secara personal, atau saudara lihat di grup? Di grup ini. Di grup apa? Di grup mahasiswa, beberapa grup mahasiswa. Grup mahasiswa apa? Mahasiswa yang karena saya kebetulan saya kuliah S1 itu di Balikpapan, jadi banyak forum-forum grup pergerakan mahasiswa. Nah di situ banyak beredar. Ya, konkretnya pastinya grup mahasiswa apa namanya? Grup mahasiswa Balikpapan. Grup mahasiswa. Tapi nama grupnya banyak. Banyak. Iya. Yang saudara pertama kali lah, pasti ingat kan? Kalau yang pertama kali saudara lihat itu dari grup mahasiswa mana? Grup mahasiswa mana? Iya, Kalau yang saudara bilang grup mahasiswa. iya. Kalau untuk pertama kalinya saya kurang ingat lagi ya Pak, karena itu sudah lalu ya. Udah nggak ingat lagi grup mana ya? Iya. Banyak ya. Banyak Pak. Yang posting siapa? Yang posting. Yang posting di grup itu kan ada orang per orang pemilik akun WA-nya kan? Karena itu grup
banyak ya, maksudnya saya kan itu forum jadi nggak nge-save nomor gitu. Kalau Jadi itu kan ada nama-namanya. iya, tapi kan ini kan kumpulan seluruh mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur. Betul, saya ingin mencoba apa aja, apa artinya apa bukan mengingatkan. Apakah menguji saudara masih ingatkan grup itu kan sekarang itu WA itu Pak, Iya. sudah memasyarakat. Iya. Jadi ketika saudara di grup itu kan ada namanya Pak, kecuali ya ada juga orang kadang-kadang mencantumkan nama yang tidak sesuai. Iya. Atau hanya nomor saja karena saudara tidak berteman. Oh. Nah ini yang saya maksud, di grup itu yang pertama kali saudara yang posting siapa? Kalau spesifiknya saya kurang ingat lagi Pak. Tidak ingat lagi Iya. ya, Spesifik. tidak apa-apa. Karena memosting ini juga jadi hal penting ya. Iya. Kaitannya dengan undang-undang ya. ITG ini bisa saja dikategorikan mendistribusikan dan kemudian. Nah saudara oke, melihat pertama kali kapan itu waktunya? Itu kalau pertama kalinya tuh di hari Jumat. Hari Jumat tanggal Tanggalnya saya kurang ingat lagi Pak. lupa. Iya. Di bulan apa? Bulan 3 ya? Tidak tahu saya. Bulan berapa? Kurang ingat Pak kalau bulannya. Kita bulan 3 itu. Iya. Tahun Tahun ini. 2022. Jadi sekitar bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret saudara melihatnya. Apa yang ada dalam potongan video seperti tadi itu apa? Saudara lihat? Yang saya lihat dari potongan itu yang pertama itu apa namanya? Adanya kata-kata mengucilkan, lalu Mengucilkan. iya. Mengucilkan. Terus Lalu ada seperti tidak suka begitu dengan pemindahan ibu kota, yang dimana saya tidak rasa suka. Itu seperti tidak suka itu ada kata-kata seperti itu atau kesan saudara? memang ada seperti itu kata-kata itu. Oh, tidak suka. Siapa yang bilang itu tidak suka? Ya, Siapa yang banyak tadi bicara di situ siapa? Pak ini. Pak Edi. Apakah ini orangnya? Ya, benar. Ya. Dia bilang bahwa dia tidak suka dengan pemindahan ibu kota. Banyak apa namanya kalimat-kalimat ya seperti mengatakan bahwa ibu kota itu terjun bom anak, lalu banyak bom tambang seperti itu, dan siapa yang mau tinggal di sana seperti itu Pak. Ya, ada maksudnya itu kan ada kata-kata yang saya tanya itu tadi saudara mengatakan ada Pak. Jadi tidak suka, gitu kan? Apakah ada kata-kata seperti itu atau kesimpulan saudara, kesan saudara, kesimpulan saudara? Iya, bahasa yang seperti itu kan udah menunjukkan bahwa itu tidak mendukung pemindahan ibu Iya, kota. saya tanya, kalau saya tanya apakah ada kata-kata, disimak pertanyaannya dong, ya, tidak susah. Apakah setelah saudara melihat, saudara berkesimpulan atau mempunyai kesan, atau memang persis kata-kata itu ada? Kata-kata yang mana? Yang tadi tidak suka dengan pemindahan ibu kota. Iya. Apakah terdakwa mengucapkan itu? Kalau ini jadi begini Pak, Saudara cukup, pendidikan saudara cukup untuk memahami pertanyaan saya. ya. Saya hanya bertanya, apakah ada di dalam tayangan video kata-kata terdakwa yang disampaikan bahwa tidak suka dengan pemindahan ibu kota? Simak pertanyaannya, ada tidak? Hal yang disampaikan itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada yang itu boleh jadi seperti itu, tapi kesimpulan kamu misalkan ini pertanyaan saya, ada nggak kata-kata itu? kata-kata yang mana Pak? Ya Allah, kurang jelas. Ini saya hanya melanjutkan omongan kamu bahwa di video itu ada kata-kata yang menyebutkan tidak suka dengan pemindahan ibu kota. Lah saya tegaskan, apakah ada kata-kata itu dalam tayangan video tadi? Jadi kan tadi Bapak juga bertanya kan pada saya, dari video itu yang mana yang Bapak rasa untuk kenapa tidak suka dengan itu? Lah bukan, Mas, ini udah canggih loh ruangan ini nih. Iya, iya. Setiap kata-kata langsung pakai sistem ATR, langsung
suara kita ini menjadi bentuk tulisan di sini. Baik. Jangan macam-macam loh. Saudara disumpah, saya ingatkan. Ini tidak main-main. Siap. Ini semua disaksikan. Ya. Siapa yang mulia? Itu saudara yang jawab. Di video itu ada kata-kata yang menyebutkan tidak suka dengan pemindahan ibu. Saya pertegas. Apakah itu kesimpulan saudara setelah melihat video, kesan saudara, atau memang ada kata-katanya? Jangan diputar-putar. Saya tidak putar-putar yang mulia. Iya, jawab saja. Ada kata-kata itu atau tidak? Kata-kata yang tidak suka. Iya. Kata-kata itu, omongan kamu tadi, Iya. ada kata-kata bahwa tidak suka dengan pemindahan ibu kota. Ada tidak? Itu kan Sudah. Ya kamu ini. Sudah disumpah loh. Kalau kamu bikin itu kesan saya, itu kesimpulan saya, enggak apa-apa. Cuman saya hanya ini, karena ini sumber Pak. Berapa menit tadi kita seluruhnya menyaksikan, percuma dong. Iya. Saya memberikan kesempatan penuntut umum untuk menayangkan itu, untuk mengingatkan. Majelis itu sudah berbesar hati kok. Ditayangkan silakan untuk mengingatkan, barangkali dulu lupa. Lah ini hasilnya ditanya begini. Ya, oke. Tadi dari potongan-potongan. Karena penasaran ya dari potongan, terus saudara melihat YouTube-nya langsung. Ya. Di kanal YouTube siapa? Edi Channel. Bang Edi Channel. Ya. Yang saudara tonton, apakah juga seperti yang tadi ditayangkan? Iya, yang video durasi 1 jam. Ya. Yang 1 jam ya. Apakah saudara menontonnya dari awal sampai akhir? Iya. Didekatkan ya. Iya yang mulia. Ya. Berapa durasinya? Berapa lama? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Iya. Nah, apakah saudara ingat sekarang ini ya? Apakah masih ingat? Secara keseluruhan mungkin saya sudah tidak mengingat persis. Sudah tidak mengingat lagi. Apa yang saudara ingat? Tentu yang menjadi concern saudara di dalam tayangan video tadi. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada pernyataan dari Mas Edi itu menyangkut terkait dengan kondisi yang ada di calon ibu kota negara yang baru. Ya. Seperti itu. Yang mana? Yang seperti tadi pembuangan pembuangan izin buang anak, terus ada limbah, ada lubang-lubang tambang, lalu bagaimana siapa yang mau tinggal di sana nanti ketika ibu kota itu jadi, seperti itu. Baik ya. Jadi itu yang menjadi concern saudara. Baik. Nah, kemudian setelah melihat tayangan tersebut ya, saudara menonton bersama siapa? Saya sendiri. Sendiri. Apa reaksi saudara? Reaksi yang pertama yang saya rasakan ya sebagai pemuda yang besar dan tinggal di sana ya, maksudnya kenapa harus begitunya gitu untuk mendiskreditkan bahwa calon ibu kota itu sangat tertinggal jauh dari kata maju seperti itu. Padahal saya sudah hampir 25 tahun di Kalimantan, bahkan gedung-gedung jalan itu ada di sana dan itu sangat sayang sekali begitu seorang public figure begitu punya YouTube channel dan mungkin influencer juga harus membuat pernyataan yang di mana masyarakat Kalimantan itu pengen ada perubahan, pengen ada pembangunan juga merata seperti ada di Jawa seperti itu. Namun ketika pemerintah sudah ingin melakukan terobosan-terobosan yang seperti itu, terobosan-terobosan untuk pembangunan yang merata, kenapa harus ada orang-orang yang saya kira bisa membantu untuk mendukung sebenarnya, tapi harus ada penolakan-penolakan tanpa juga harus menjelekkan seperti itu. Baik, jadi saudara menyayangkan ya apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam tayangan video tadi. Benar. Terutama mengenai tempat jin buang anak. Baik. Itu. Iya. Itu seperti itu tadi ya. Seperti itu. Nah, kalau sebelumnya
Saudara sudah pernah pernah mendengar istilah tempat jin buang anak? Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, jadi kesannya seperti tadi. Menurut saudara tadi ya. Jadi dengan ada kata-kata begitu, tempat jin buang anak, limbah dan sebagainya, mengesankan bahwa tempat calon ibu kota negara ini tertinggal, begitu. Iya, begitu ya. Iya. Nah, kemudian apa? Tadi kan itu kan kesan saudara. Kalau reaksi secara konkret, ada yang diperbuat oleh saudara? Ya, saya bersama dengan rekan saya yang kemarin jadi saksi juga, Kaleb dan saudara Riansa itu pergi melapor ke Bareskrim. Pergi melapor ke Bareskrim. Tanggal berapa saudara melapor ke Bareskrim? Itu di hari Minggunya. Ya? Hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Kalau tanggal persisnya saya sudah agak lupa yang mulia. Hari Minggu ya? Iya. Di bulan berapa? Di bulan Maret itu. Di bulan Maret? Iya. Hari Minggu di bulan Maret lapornya ya. Saudara langsung tertulis sebagai pelapor? Bukan, saya saksi. Ya? Saksi. Saksi hanya bersama-sama mengantar ya? Iya. Mengantar di hari Mengantar. Minggu ya. Nanti kita cek ya. Berarti di hari pelaporannya Kaleb ya? Iya, benar. Apakah hari Minggu? Coba nanti dicek ya. Di hari Minggu ya saudara ke sana. Nah, kira-kira yang dilaporkan itu apa? Yang dilaporkan konkretnya? Yang dilaporkan Kaleb atau Ke Bareskrim? ke Bareskrim? Iya, terkait Ya, yang dilaporkan video. Kaleb bersama-sama kan saudara ikut menyaksikan. Iya, yang mulia. Terkait video itu yang mulia. Ya? Yang terkait Ya, video. terutama tentang apa? Terutama tentang yang jin buang anak dan berbagai perkataan yang disampaikan Bang Edi di video itu. Ya. Nah, kemudian selain tempat jin buang anak, Iya. dan saudara tidak pernah mendengar ya istilah itu. Sebelumnya tidak pernah mendengar. Tidak pernah. Jadi dengan dikatakan bahwa calon IKN tempat jin buang anak ini, saudara merasa apa? Merasa apa? Kaitannya dengan tempat jin buang anak ini? Iya, merasa apa ya? Maksudnya sakit hati seperti itu yang mulia. Sakit hati ya? Iya. Sakit hati yang bagaimana? Artinya dikatakan, kalau saya sih sering mendengar istilah begitu ya. Kalau saudara tidak pernah ya enggak apa-apa. Itu kan tempat jin buang anak gitu kan. Istilah gitu. Kalau saudara tidak pernah mendengar enggak apa-apa. Ya, kalau kesan saudara, menurut saudara ketika satu tempat dikatakan tempat jin buang anak itu bagaimana? Itu sangat berarti kan Apa? itu tempat yang sangat tertinggal dong berarti. Hanya berarti di situ belum ada peradaban, belum ada pembangunan seperti itu kan. Ada. Ya. Itu saudara itu menafsirkan sendiri menurut saudara Iya. atau saudara mendapatkan referensi dari mana tentang pengertian tempat jin buang anak? Itu menurut saya. Kan belum pernah dengar sebelumnya. Kata-kata itu kan belum pernah dengar. Ya kita, tapi kan saya pernah dengar namanya jin. Yang namanya jin ya maksudnya itu kan hantu seperti itu ya. Kalau saya salah maaf. Seperti ya maksudnya itu kan kayak tempat keramat, tempat yang memang tidak pernah dijamah oleh manusia seperti itu. Kalau misalnya tempat jin seperti itu. Apalagi buang anak, udah jin buang anak lagi. Iya, jadi maksudnya walaupun saya belum pernah mendengar, tapi kata-kata jinnya, apalagi buang anak, berarti kan kalau kita perumpamaan kita manusia aja, buang anak itu kan di tong sampah biasanya atau di tempat yang tidak layak biasanya kan. Berarti kan apalagi ini udah jin buang anak lagi, berarti jadi ini saudara lebih. mengartikannya secara konkret gitu ya. Iya. Bahwa di situ tuh tempatnya jin buang anak gitu. Iya. Jadi jin dalam wujud kemudian dia beranak terus dibuang di tempat itu. Yang Ya, nggak apa-apa ya kan kesan orang boleh lain-lain. Sebelum saya lanjutkan saya agak tergoda dengan ini Pak. Tolong Pak pengunjung. Yang di depan itu kakinya turunkan. Duduk sopan ya. Nah, yang nyaman aja ya. Di sini ada foto saudara ya. Termasuk yang menyerahkan berkas laporan ini saudara ini bersama Kaleb waktu itu ya. siap ya. Minggu ini.
Coba saudara maju ke sini. Izin yang mulia. Silakan, penasihat hukum. Yang mana foto saudara? Ini ya. Ini. Iya, ini. Yang satu biasa, yang satunya itu ada yang satu ini. Oke. Ya. Intinya tidak terima lah ya bahwa tempat calon IKN ini dikatakan tempat jin buang anak. Baik, yang lainnya. Yang mana lagi yang saudara tidak terima? Terutama seperti ini ya mulia, yang sangat saya sayangkan kan itu tadi bahwa Bang Edi ini kan sosok figur juga yang punya masa karena punya YouTube channel kan, jadi punya pengikut seperti itu. Nah jadi bisa saya anggap Bang Edi ini Dari tayangan tadi aja, yang mana lagi yang saudara tidak bisa terima? iya. Jadi seperti itu dari tayangan itu bahwa seharusnya kan Bang Edi bisa memberikan pengertian kepada Saya potong, seharusnya. Saya tidak sadar seharusnya. Bagian mana lagi dari tayangan tadi yang menurut saudara tidak bisa terima? Oke, baik. Bukan seharusnya. Baik ya, siap. Nah, jadi mungkin dari potongan video tadi itu yang paling saya tidak terima bahwa siapa yang akan tinggal di sana. Itu kan bahwa kami yang besar di Kalimantan ini terus maksudnya kami apa dong berarti kalau misalnya kami yang di IKN ini yang memang sudah dipastikan menjadi ibu kota negara baru ini, ketika ada di sana ada kami gitu terus malah disampaikan bahwa siapa yang akan tinggal di sana, itu kan bagaimana ya, maksudnya menganggap kami tidak ada berarti. Saya lihat alamat saudara di Gunung Samarinda ya. Bukan. Saya di Bontang. Oh di Bontang, oh yang satunya nanti ya di Gunung Samarinda. Oh di Bontang. Iya, saya di Bontang. Apakah Bontang masuk wilayah IKN? Kalau Bontang tidak masuk. Tidak masuk. Nah saudara, perbandingannya saudara yang lahir, hidup, besar di sana. Iya. Kurang lebih 25 tahun ya. Iya. Dan saya juga maksudnya kalau yang disebutkan oleh terdakwa ini di wilayah IKN atau termasuk di Bontang? Yang di IKN. Di IKN. Iya. Nah terus keberatan saudara di mana? Sedangkan saudara perbandingannya harus apple to apple ya. Iya. Saudara tinggal di Bontang. Iya. Tolak ukurnya kan gitu. Ini di lokasi IKN. Lokasi IKN sekarang kondisi saudara. Oh itu mohon maaf yang mulia. Bentar, saudara sudah pernah ke lokasi IKN? Sudah pernah. Kondisinya sekarang seperti apa? Kondisinya sekarang Lagi apa masih berupa hutan atau sudah perumahan dihuni penduduk? Kalau yang titik nolnya itu masih masih pembangunan. Masih pembangunan. Tapi sekeliling IKN kan yaitu tadi seperti Penajam Pasir Utara, terus ada Balikpapan, ada Samboja, itu kan semua sudah ada penduduknya. Jadi akan sedikit aneh ketika ditanya siapa yang akan tinggal di sana. Seperti itu yang mulia. Ya, itu terdakwa bertanya dalam kaitan apa itu? Yang mau tinggal di sana itu apa kondisi saat ini atau kondisi ketika nanti IKN dibangun? Ya itu ketika IKN dibangun kan? Ya, dalam konteksnya kan tadi berbicara masalah pembangunan perumahan, pembangunan siapa yang akan membangun, siapa yang akan menghuni di sana. Iya. Ya, nah, saudara membandingkannya kondisi sekarang atau nanti menurut terdakwa ketika IKN itu dibangun? Ketika ya itu dia, ketika IKN dibangun kan otomatis ya walaupun tidak hampir 100% akan masyarakat yang ada di sekitar IKN itu akan tinggal di sana, tapi pasti ada. Baik ya. Jadi saudara tadi di Bontang, saudara tahu luas IKN calon ibu kota ini luasnya berapa? Luas pastinya tidak. Tidak tahu. Batas-batasnya juga tidak tahu. Batas-batasnya sepengetahuan saya itu yang membatasinya itu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kelurahan Samboja. Kelurahan Samboja itu masih masuk Balikpapan. Samboja, Penajam Pasir Utara. Iya. Kalau batas tuh begini, saksi ya. Siap. Kalau memang tahu itu ini kotak ini ya. Nah tentu tahu saudara, oh ini
karena ini bukan tanah pribadi. Kalau tanah pribadi sebelah utara, kalau kami ya biasa meriksa perdata begitu, sebelah utara tanah milik si X, sebelah selatan. Nah kalau ini karena kawasan luas, sebelah utaranya itu misalkan kecamatan Samboja, ya, sebelah timurnya kecamatan apa atau kabupaten apa, maksudnya begitu. Kalau wilayah Kutai Kartanegara ada yang masuk ke situ? Kutai Kartanegara ada yang mulia. Ada. Kecamatan apa? Kecamatan kurang tahu saya kalau kecamatan pastinya ya. Tapi itu masih Ya, jadi artinya sebenarnya saudara tidak tahu. Persisnya tidak tahu. persisnya tidak tahu. Nah, iya. Iya yang mulia. Jangan bilang tidak tahu, nanti kalau saya susul terus, ternyata saudara repot. Siap yang mulia. Saya juga kalau secara umum 6 tahun saya Mas di Kaltim. Siap. Saya jadi pimpinan ketua pengadilan juga di wilayah Kaltim. Baik. Wakil hakim anggota di Balikpapan saya hampir 4 tahun. Siap yang Jadi mulia. saya tahu wilayah Samarinda, wilayah saudara Bontang, keliling saya sudah. Tapi saya tidak berani bilang. Saya tahu luasnya, ya. Baik yang mulia. Sepaku itu saya tahu. Kecamatan itu ya. Ici ya. Jadi jangan bilang tahu kalau memang tidak tahu ya. Jadi secara persisnya tidak tahu. Secara Cuma tidak titik nol saudara sudah pernah sana. Yang mulia. Begitu ya. Benar yang mulia. Nah, oke. Apalagi yang menurut saudara tidak terima keberatan pernyataan terdakwa ini di tayangan video tadi? Iya bahwa Tadi kan mengenai ini ya, siapa yang mau tinggal di sana? Iya. Apalagi? terus mengenai bahwa di IKN nanti apa namanya banyak lubang tambang seperti itu. Lubang tambang. Iya. Nah, baik. Ada tadi ya. Iya. Oke, lubang tambang. Saudara tahu yang dimaksud lubang tambang? Tahu tahu. Nah, apa itu? Bekas galian tambang. Bekas galian tambang. Iya. Di Kaltim ada bekas galian tambang? Di Kaltim ada. Yang mulia. Ada. Kalau di wilayah IKN, Di WKN yang setahu saya tidak ada. hati-hati saudara ya. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Tapi kalau tahu, nanti saya kejar. Pastinya di kabupaten mana, di kecamatan mana. Kalau pastinya tidak tahu. Tapi yang jelas wilayah IKN yang sekarang lagi dibangun itu tidak ada. Di titik nol tidak ada. Tidak ada. Kalau wilayah IKN keseluruhan, Kalau secara keseluruhan saya kurang tahu. di Samboja, pinggir jalan loh Samboja tuh. Di Samboja saya Ya, Samboja itu kan antara Kalimantan Samarinda, kecamatan Iya. itu. Ya. yang setahu saya kalau di Kalau Samboja yang itu ke kanan kan mengarah ke pantai, iya, ke kiri mengarah ke IKN. iya. Nah, di Samboja ada nggak? Kalau setahu saya di Samboja itu apa namanya perusahaan minyak. Ya, Minyak. waduh, minyak. Iya. Tidak ada tambang batu bara. Yang setahu saya karena saya memang Oh, saudara, iya. jalan-jalan Mas, orang Kaltim loh. Nanti jalan-jalan ya, habis dari sini, apakah betul di kecamatan Samboja itu hanya minyak? Kaltim itu provinsi kaya lah, Ya. minyak ada di sana, batu bara ada, kaya di sana, sawit, kayu ulin banyak ya di sana tuh. Jadi syukurlah kalau sudah ralat ya. Jadi bukan tidak ada, tidak tahu berarti di Samboja itu ada tambang atau tidak ya. Ya, tapi kan yang disampaikan sama Pak Edi kan secara keseluruhan. Ini pertanyaan saya. Oh iya. Pertanyaan saya di wilayah IKN. Siap. Kayak saya bilang, kalau di Samboja ada nggak? Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Setahu saudara hanya minyak. Minyak. Ya. Kalau di daerah Penajam ada tambang di sana? Saya kurang tahu kalau pernah. Kurang tahu. Nah, bagaimana saudara bisa tidak terima kalau tidak tahu kondisinya? Ini kan Apa tolok ukurnya? kalau Tidak yang disebutkan di wilayah IKN banyak bekas lubang tambang yang menganga gitu. siap. Tolok ukurnya apa? Kalau saudara tidak pernah tahu di wilayah IKN ini ada bekas lubang tambang. Iya, tadi kan yang izin yang mulia, tadi kan yang mulia mengatakan bahwa spesifik. Ya kan? Makanya yang disampaikan juga sama Bang Edi kan itu juga tidak spesifik. Secara keseluruhan Dia bilang general. di wilayah IKN, spesifik wilayah IKN. Iya. Hah? Saudara tahu nggak di wilayah IKN bukan hanya di titik nol ya. Iya. Di wilayah IKN yang saudara tahu saja batas-batas memang tidak tahu. Di wilayah IKN yang saudara tahu tadi
di PPU ya, Iya. Penajam Pasir Utara. Di daerah sana ada nggak lubang tambang yang bekas lubang tambang menganga? Setahu saya kalau ya itu tadi, kalau kita bicara spesifik kan kita tidak tahu. Nggak ada spesifik, maksudnya gimana? Ini spesifik wilayah IKN. Nggak usah bingung. Kita bicara wilayah IKN seperti yang Iya. disebutkan oleh terdakwa dalam tayangan tadi. Oke, siap. Saya tanya kepada saudara. Saudara tahu tidak apakah di sana ada bekas lubang-lubang tambang di wilayah IKN? Karena saudara menyebutnya wilayah IKN tadi Penajam Pasir Utara Benar yang mulia. dan mana tadi Samboja ya? Samboja. Nah, saya tanya, ada nggak bekas lubang tambang? Jadi begini yang mulia. Nah, jawab aja, ada atau tidak? Kalau Tahu tidak? kalau di spesifikan saya tidak tahu. Nah, udah. Oh. Sudah aja, berarti tidak tahu. Saya susul lagi. Keberatan saudara apa? Seperti itu saudara tidak terima keberatan. Perbandingannya apa? Kalau saudara begini, saudara tahu, yakin tidak ada, tapi terdakwa menyebutkan di sana ada lubang tambang menganga, boleh saudara keberatan. Tapi saudara sendiri tidak tahu. Jadi pembandingnya apa? Keberatannya dasarnya apa? Jadi seperti ini yang mulia. Tadi kan yang disampaikan bahwa di IKN itu, ini kan penggiringan opini ya jadinya ya. Kenapa? Penggiringan opini jadinya. Loh, kok penggiringan opini? Iya, karena kan disampaikan bahwa IKN itu ada lubang tambang. Nah kalau misalnya tadi yang ditanyakan ke saya kan spesifiknya. Spesifik yang bagaimana? Orang yang menonton juga kan tidak akan menanyakan spesifiknya lubang tambang itu ada di mana. Bukan, saya tidak nanya orang menonton yang lain. Saya tanya saudara. Ya. Ini saudara saksi, disumpah. Kalau saudara punya kesan menggiring opini terhadap yang tadi silakan ya. Tapi saya sebagai ketua majelis tidak ada sedikit pun. Saya harus menguji keterangan saudara dan saya tidak akan membacakan keterangan saudara di sini. Karena keterangan saksi itu keterangan yang diberikannya di depan persidangan. Ya. Ya, pasti kalau saya baca satu-satu, apakah benar? Pasti saudara benarkan. Apakah benar? Apakah saudara tanda tangan? Benarkah? Pasti. Tapi kami kembali ke KUHP. Keterangan saksi adalah keterangan diberikan di depan persidangan, apalagi dibaca, sumpah. Perhatikan pertanyaan saya. Siapa ini? Saya tidak mau saudara menjawab orang-orang itu, ya, punya kesan atau secara spesifik apalah istilahnya. Saya tanya tuh saudara. Saudara kan tidak terima tadi, Iya. ya, dengan dikatakan lokasi calon IKN itu banyak lubang menganga, Iya. ya. Tapi saudara tidak tahu. Saya tanya, saudara cukup pintar loh, mahasiswa ya. Apa yang menjadi dasar saudara ketika sesuatu itu saudara tidak tahu apa-apa, ujung-ujung lah kalau orang Jawa bilang, tiba-tiba saudara merasa keberatan. Perbandingannya apa? Aslinya juga tidak tahu. Dasarnya apa keberatanmu? Ini tidak main-main kan, Iya. saudara dengan kelompoknya. Ya bentar. Ini kan menyerahkan keberatan ke Bareskrim. Itu kan harus jelas, biar jelas di persidangan ini. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa di IKN itu tidak ada lubang tambang. Loh, katanya tidak tahu. Kan saudara yang jawab tidak tahu. Kok kita tadi ditanya spesifik ya yang mulia? Ini saya tergelitik dengan istilah spesifik itu apa sih? Coba spesifik itu apa? Ya tadi kan seperti Ini kalau saya katakan gini baru spesifik. Ini kita bicara spesifik khusus masalah wilayah IKN. Iya. Dan saudara jawab, ini omongan saudara loh. Dan saudara jawab tidak tahu di IKN itu ada lubang tambang atau tidak. Nah, tapi saudara keberatan. tadi izin mulia, tadi yang mulia tanyakan itu di Samboja dan di Penajam. Ya itu kan wilayah IKN menurut saudara. Saudara bilang loh, wilayah IKN itu yang saya tahu, ya. Iya. Tapi kan Penajam Pasir Utara, kita tidak tahu. Samboja. Terus saya tanya, di wilayah IKN yang saudara tahu, saya sudah kurangi loh. Saya tidak akan tanya yang saudara tidak tahu. Di wilayah IKN yang saudara tahu, saudara jawab tidak tahu ada lubang atau tidak. Ya, nah saya hanya pengen saudara kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu gitu loh. Jangan retorika jawabannya. Izin yang mulia. Udah cukup. Saya susul pertanyaan lain. Tidak masuk akal. Saudara merasa keberatan tapi pembandingnya tidak ada. Ya, aneh.
Aneh. Karena yang izin yang mulia tanyakan tadi kan di Penajam dan di di Samboja. Kalau kita bicara keseluruhan Samboja dan Penajam pasti ada. Tapi kan kita bicara tadi spesifik yang ada di IKN-nya. Alah, capek saya. Lalu yang bilang Penajam Pasir Utara itu termasuk IKN itu saudara kok. Iya. Lah iya, sekali aja lah saya tanya. Nih, di Penajam Pasir Utara sampai Samboja, apakah saudara tahu di situ ada nggak Kita harus pahami, lubang-lubang bekas tambang? izin yang mulia, kita harus pahami juga bahwa tidak seluruh daerah Penajam dan wilayah. Sudah. Iya. Makanya kalau ngomong itu hati-hati. Pasti dikejar kalau sama hakim. Di persidangan ini saya kejar. Itu akibat omonganmu yang awal. Saya kejar terus. Ternyata nggak nyambung gitu loh. Ya, mana lagi selain masalah lubang tambang yang saudara menjadi keberatan? Yang selain dari itu tidak ada sih yang mulia. Hah? Tidak ada lagi yang mulia. Itu aja. Itu aja. Saya anukan ya. Satu, kata-kata terdakwa mengenai tempat jin buang anak. Satu. Kedua, keberatan saudara atas kata-kata terdakwa yang mengatakan siapa yang akan tinggal di sana. Baik yang mulia. Ya. Ketiga, Adanya galian tambang. lubang-lubang tambang. Iya, Tiga saja. Selebihnya tidak ingat, tidak Izin tahu. yang mulia, karena ini sudah di bulan 6 dan saya bersama dengan sahabat saya kemarin itu di bulan 3 pelaporannya. Jadi apakah boleh saya melihat BAP saya lagi, karena saya tidak dari yang ini yang saya ingat itu, tapi Tadi sudah diputar. Kami sudah memberikan waktu yang cukup atas permintaan penuntut umum, sudah diputar, ya. Sudah cukup, ya. Kalau saudara lupa, bilang aja lupa. iya saya Kalau lupa. Saya hanya tadi mengunci ini agar nanti tidak kemana-mana. Jadi yang saudara keberatan itu 3. Ini kan kita sedang menguji terdakwa ini apakah benar kata-katanya itu mengandung ujaran kebencian, apakah bohong, Iya. apakah akibat dari omongan terdakwa ini timbul keonaran. Ini sedang kita uji. Ya, bukan apa-apa, sedang kita uji. Ini kebenaran yang kita cari. siap. Saksi itu lugas saja, enggak usah banyak mikir, sampaikan, lupa, tidak tahu. Jadi Baik. enak ya. Baik. Enak, dan saya tidak boleh memaksa. Hanya kenapa berulang-ulang? Karena saudara sendiri yang ngomong ini dikejar, kan gitu. Baik yang mulia. Ya, ada apa? Cukup dulu. Penuntut umum silakan. Begitu tidak 3 aja tadi yang tahu dia ya. Mohon izin majelis.